Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhadia Salsabila dari kelas 12 MIPA 5, ingin mereview sebuah buku yang berjudul Ayah, karangan Andrea Hirata. Novel ini menceritakan tentang Sabari yang memiliki 3 sahabat, yaitu Ukun, Tamat, atau Harun, yang selalu bersama dengan kekonyolannya. Sabari awalnya tidak tertarik dengan yang namanya cinta, hingga akhirnya ia bertemu dengan Marlena. Saat itu adalah saat pertama kali Sabari merasakan jatuh cinta. Sabari memang pandai berpuisi karena ia diwarisi oleh ayahnya yang seorang guru Indonesia, dan dia selalu membuatkan puisi untuk Lena. Tapi Lena selalu menolak dan bahkan menghinanya, karena Sabari sama sekali bukan tipe laki-laki idaman Lena. Kemudian, Sabari memutuskan untuk bekerja di perusahaan Batako milik Marconi, yaitu ayahnya Marlena, hanya untuk mendekati Marlena. Semua yang dilakukan Sabari itu sia-sia. Ternyata Lena sering gonta-ganti pasangan dan pulang larut malam. Suatu hari, Sabari mendengar Lena bertengkar dengan ayahnya. Pertengkaran itu karena ayahnya mengetahui bahwa Lena terjerumus dalam pergaulan bebas. Sabari yang mendengar hal itu kemudian mengorbankan dirinya untuk menikahi Lena. Ayah Marlena pun setuju. Tak lama kemudian, Lena melahirkan seorang anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Dan sejak saat itu, Lena sering tidak pulang ke rumah dan dia pun menceraikan Sabari. Sabari pasrah, yang penting anak itu bersamanya. Karena Sabari sangat menyayanginya dan anak itu diberi nama Zoro. Zoro memiliki kelembutan hati dan kebesaran jiwa yang diturunkan oleh Sabari. Suatu ketika, Zoro berumur sekitar 3 tahun bermain di taman bersama Sabari. Dan Lena pun datang bersama laki-laki lain untuk mengambil Zoro secara paksa. Setelah kejadian itu, Sabari menjadi kehilangan segalanya, mulai dari istri, anak, dan semangat hidupnya, bahkan kesadarannya. Setelah bercerai dengan Sabari, Lena menikah dengan laki-laki secara berturut-turut, dan sudah berkali-kali pindah dari satu kota ke kota yang lain. Tak lupa, selama itu juga Zoro bersamanya. Karena putus asa, Sabari akhirnya menuliskan pesan di kaki bumi, dan menuliskan di layang-layang kemudian diterbangkannya, berharap ada orang yang membaca pesannya dan mengembalikan Zoro kepadanya. Sampai-sampai Sabari pernah ditemukan di pasar dengan pakaian yang kumal dan tertawa jika melihat orang lain sedih. Melihat Sabari yang seperti itu, 2 sahabatnya yaitu Ukun dan Tamat rela pergi mencari Zoro dan Lena ke Sumatera dengan modal tekad dan surat-surat yang pernah Lena kirim ke Zuraida, sahabatnya. Setelah sekian lama berkelana di Pulau Sumatera, akhirnya Tamat dan Ukun berhasil menemukan Zoro dan Lena, kemudian membawanya pulang ke Belitung. Sabari sangat senang karena hampir 8 tahun dia tidak bertemu dengan anaknya Zoro. Akhir cerita, pada tahun 2013, Sabari meninggal dunia. Makamnya sering dilihat orang karena di pusaranya terdapat puisi "Biarkan Aku Mati Dalam Keharuman Cintamu". Pada tahun 2014 sebelum meninggal, Lena berpesan kepada Amiru kalau dia ingin dimakamkan di dekat makam Sabiri, dan kemudian memilih sesuatu, yaitu Purnama ke-12. Kelebihan novel Ayah karya Andrea Hirata ini adalah buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang tidak jauh dengan novel Andrea Hirata sebelumnya. Jika kamu penikmat novel Andrea Hirata, maka novel ini bukanlah sesuatu yang mengecewakan. Justru buku ini membuat kamu semakin cinta dengan karya-karya penulis kebanggaan kita yang satu ini. Buku ini begitu mendidik sekaligus menghibur. Mendidik kita supaya menjadi manusia yang tahu adat, tahu bagaimana harus menjalani hidup, tahu bagaimana harus memposisikan orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang mencintai kita. Buku ini adalah gambaran sempurna tentang cinta ayah kepada anaknya. Memang tidak begitu mengharukan, namun apa yang terjadi pada Sabari adalah sesuatu yang unik, indah, memilukan, membahagiakan di waktu yang bersamaan. Lagi-lagi, tentu saja ada momen kita yang tertawa tertingkal-tingkal ketika membaca tulisan Andrea Hirata. Novel ini bukanlah sebuah pengecualian. Sekian dari saya tentang review novel Ayah karya Andrea Hirata yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.